وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين، وعلى كافة الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وحسن المؤلف هذا الكتاب سيد محمد بن علوي المالكي الحسني وأصوله وفروعه، ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه وكرامته وسلاماته في الدين والدنيا والآخرة. إن الله يدخل نيتنا في نيته وعملنا في عمله ومقاصدنا مقاصده، يتوب علينا وختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah, para ayahanda serta para bunda jamaah salat fardul maghrib di Masjid Al-Firdaus Citra Geria yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kembali kepada kita, kesempatan berupa salat fardul maghrib dengan secara berjamaah, kesempatan kembali bisa beriktikaf. Yang belum niat iktikaf bisa menyusul kembali berniat iktikaf. Nawaitu an a'takifa madumtu fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Berikut kesempatan kembali bisa duduk di majelis ilmu sampai dengan waktu Isya nanti. Ini satu kesempatan yang istimewa yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Semoga dengan Allah memberikan kesempatan yang baik kepada kita, segala perbuatan yang baik yang sudah kita laksanakan dan yang sedang serta akan kita laksanakan, kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik juga, serta masing-masing mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu balasan yang terbaik di dunia maupun balasan yang terbaik nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam juga kembali kita haturkan keharibaan Nabi kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, sang Nabi yang amat kita cintai bersama, yang kita banggakan, yang kita agungkan, yang kita muliakan, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besar beliau dan para sahabat beliau serta umat beliau yang di antaranya tiada lain kita semuanya yang berada di naungan Masjid Firdaus yang menjadi kebanggaan kita bersama-sama ini, dan barang tentu juga keluarga besar kita masing-masing dan anak cucu kita, regenerasi kita, dan semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Kita akan meneruskan pelajaran kita 2 pekan sekali, yang pada kesempatan ini di mana Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani telah
memberikan begitu panjang lebar berkaitan dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diantaranya beliau sampaikan dalam kitab ini. Wa atatuhu sallallahu alaihi wasallam imra'atun bisabiyyin laha aqra fa masaha ala ra'sihi fastawa sya'ruhu wa dhahaba da'uh. Di mana di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW tatkala ada seorang bebinian membawa anaknya kepada Rasulullah SAW, di mana anaknya ini gundul, ya, tidak ada rambutnya, botak, ya, dan berpenyakitan. Bukan botak saja, kalau botak saja mungkin bersih bagus saja, apalagi rupanya wajahnya bagus, hidungnya mancung, ya. Sekalipun botak, insya Allah kelihatannya bagus saja. Ini sudah botak, berpenyakit di atas kepalanya itu, ya. Kemudian tidak susah-susah bagi Rasulullah SAW, pamasaha ala ra'sihi fastawa sya'ruhu wa dhahaba da'uh, maka diusap kepalanya tadi si anak bayi oleh Rasulullah SAW begini, diusap-usap sampai merata depan, belakang, samping, kanan, kiri begini, diusap oleh Rasulullah SAW. Maka ketika diusap itu kepala bayi, seketika rambut si bayi tadi itu menjadi tumbuh dan merata, wa dhahaba da'uh, serta penyakitnya umpat hilang tiada. Subhanallah. Jadi Rasulullah itu begitu, kalau ngobatin orang itu tidak pakai jarak waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, dah. Begitu diusap langsung tumbuh rambut, begitu diludahi langsung sembuh, ya, begitu ditiup langsung sehat, gitu, ya, mukjizat, ya, yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan di satu peperangan itu pernah terjadi seseorang yang patah tangannya itu, selesai peperangan dibawa tangan itu kepada Rasulullah. Oh, kata Rasulullah itu kah? Ya, sudah sini, ya, diludahi sama Rasulullah, tempelkan lagi. Seketika itu juga langsung nempel. Coba diangkat-angkat, digoyang-goyang, putar-putar, nah, Masya Allah. Padahal hanyar saja itu didapati dari tanah, tergugur, kena timbas, ya, lading yang dihadapinya bukan kayu lagi, ya, tergugur, lapas dari batangnya dibawa, sama tangannya langsung putingnya lagi. Nah, Rasulullah tangan genah lapas kayak apa? Ya, sini, ya kan, tempelkan lagi. Selesai. Masya Allah, itu mujizat Rasul. Ada yang matanya keluar, kena anak panah, langsung, ya, terkucik. Oh, jadi gugur keadaan di dalam keadaan. Nah, di sini menggantung, ya, datang kepada Rasulullah SAW, sama Rasulullah diangkat bola matanya tadi itu, dimasukkan lagi dalam. Ya, kucak. Coba aja, lihat. Nah, nyamannya Rasulullah aja. Nah, seketika, ya, kalah alat-alat untuk operasi itu. Itu sudah harus datang lagi nanti seminggu sekali. Ya, harus datang kontrol lagi sebulan sekali. Nanti harus pakai kacamata ini, pakai itu dan sebagainya. Ini langsung nah, langsung langsung bisa melihat, oh, tarangnya ya Rasulullah aja, lebih tarang lagi daripada sebelumnya. Ya, ternyata rabun juga sebelumnya. Ya, begitu sudah diandak lagi oleh Rasulullah ke tempatnya, langsung menjadi tarang itu. Subhanallah, luar biasa. Itu mukjizatnya Rasulullah SAW. Fasami'a ahlul Yamamah bidzalika fa'atat imra'atun ila Musailamah al-Kadzdzab bisabiyin. Maka dengarlah orang-orang dari Yamamah, dari daerah lain, terdengar ini kejadian. Jadi beritanya sampai
apa namanya, tersebar kemana-mana. Ya, tersebar. Wah, si Fulan bawa anaknya kepada Muhammad, langsung diusap-usap saja langsung tumbuh rambutnya, penyakitnya langsung hilang pulang aja. Dengar itu orang-orang yang Yamamah, daerah Yamamah tadi itu. Kita kan berisi nabi juga aja. Ada nabi KW namanya Musailamatul Kadzab, nabi KW. Kita berisi nabi juga. Kalau kita bawa aja ke sini aja. Bisakah dengan Muhammad? Nah, itu. Akhirnya dibawa. Ya, ada seseorang yang hendak membuktikan, karena Musailamah Al-Kadzab namanya juga Al-Kadzab, digelari dengan Al-Kadzab karena selalu mendustakan. Kalau di hadapan Nabi kan dia biasa aja. Nanti kalau di hadapan masyarakat umum, kenapa pada pulang? Aku ini Nabi juga aja. Nah, aku ini bisa juga. Apa yang diolah Nabi, aku bisa juga. Ya, terdengar, nah ditesnya lawan bubuhannya. Ayah aja kita bawa ke situ aja coba. Nah, kebujuran jalan anak kami ini, nah, kada tumbuh rambutnya, berpenyakitan pulang. Coba kita bawa ke Sidin. Bisakah Sidin mengobati? Daripada jauh kita harus ke Madinah sana, kita bawa ke sini aja. Ya, tetangga aja. Ada Nabi juga di sekitar kita ini. Wah, Nabi palsu. Nabi KW. Dibawalah ya si bayi dari seorang perempuan tadi itu kepada Musailamah Al-Kadzab. Ya. Sampai kepada si Musailamah, ya, meniru pulang. Mana aja bayinya? Ini. Oh, ini. Semalam jar bayi seseorang itu lawan Nabi Muhammad itu diusap-usap kayak ini, langsung tumbuh rambutnya, hilang penyakitnya. Nah, anak kami nah, coba pian jar usap juga biar sembuh ya penyakitnya serta tumbuh rambutnya. Oh ya, sudah. Nah, diusap-usap kepalanya. Mengobati juga, mengusap-usap ya kepalanya. Pamasaharasahu patasla' wa baqasul'u fi naslih. Setelah diusap justru rambut yang ada malah terguguran. Kalaunya Rasulullah rambut yang gugur tumbuh, ini yang sudah tumbuh malah gugur. Aduh, rontok rambutnya. Aduh, kenapa bayiku jadi malah begini nih? Ya, yang berpenyakitan bukannya hilang penyakitnya malah tambah. Nah itu kalau tangan-tangan yang KW itu begitu ya, pada Nabi pulang lain dengan yang original ya, kalau sekali usap aja wah langsung kabul. Ini diusap-usap sakit kepala orang. Aduh, bukannya tumbuh rambutnya malah rontok bersih, malah jadi botak ya Allah. Fatasla' wa baqasul'u fi naslih. Ya, maka akan tambah botak, tambah gundul, tambah bersih, kemudian malah bertambah penyakitnya di kepalanya tadi itu. Itu menunjukkan kalau dirinya itu adalah nabi palsu, ditampakkan oleh Allah kepalsuannya tadi itu. Enggak ada kemampuan, enggak mempunyai kemampuan. Ya, seperti mana Fir'aun ngaku Tuhan. Ya, ngaku Tuhan. Ketika sama Nabi Allah Musa alaihi salam ya dimintakan kepada Allah untuk sungai Nil itu menjadi habang seperti darah. Mana ini kepada Tuhan itu? Bisa enggak menjadikan banyu tadi itu berbulik semula? Ya, tidak habang menjadi tawar lagi. Tidak bisa. Ya, kemudian dites lagi. Ya, itu Tuhan palsu tadi itu. Ya, ketika dia begitu gagahnya menyatakan ana rabbukumul a'la. Ya, dan dia kurang adab dan tidak ada adab kepada Nabi Allah Musa alaihi salam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebuah peringatan kepada dia, seluruh perkebunan rakyat yang di bawah naungan Fir'aun tadi itu terkena hama, penyakit. Ya, banyak belalang, jutaan belalang masuk ke kebun-kebun, dihantuknya semuanya tanaman-tanaman yang ada di perumahan masyarakat tadi itu. Bisakah si Fir'aun tadi itu menghilangkan belalang? Bahkan si belalang tadi itu menyerbu rumahnya dia. Rumahnya si Fir'aun itu diserbu, semua di kaca-kaca, di dinding-dinding semuanya ada belalang. Sanggupkah? Kada usahakin mengusir ya. Sanggupkah menolak? Jangan kesini kam. Nah, kada sanggup. Ya, satu belalang pun tidak ada
yang tidak aja inya sanggup untuk menolak datang ke rumah Sidin. Coba bayang, sampai semua rumahnya, istananya itu dihibaki dengan belalang. Mana bepadah Tuhan itu, sanggupkah? Jangankan mengolah apa namanya belalang, mengusir aja kada kawa. Ini ngarannya Tuhan palsu, tidak terbukti. Itu zaman dulu. Wah, ini banyak juga yang bepadah Nabi, bepadah Tuhan, macam-macam sudah palsu sebetulnya itu. Tapi kemampuannya tidak ada. Kayak apa? Cuman bepadah aja. Bepadah aja. Kau bepadah itu siapapun kawa juga. Bepadah wali, padahal waluh. Oh ya, yang nyata waluh ini bepadah wali. Ya, ada kawa. Ya, berbuat apa-apa. Namanya juga waluh, bukan wali bujuran. Ngalihai. Ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kelemahannya, ketidakmampuannya. Wan kasara sayfu Ukasyah yauma Badrin fa'atahu sallallahu alaihi wasallam jadlan min hatabin fasara fi yadihi sayfan wa lam yazal ba'da dzalika 'indahu. Allah. Ketika di peperangan Badar ada yang bernama Ukasyah. Ukasyah ini sejarahnya ramai ya. Ya, Ukasyah ini yang memeluk ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikin skenario ya sampai sahabat-sahabat yang lain itu sarik dengan Ukasha ya, karena minta balasan kepada Rasul di saat detik-detik Rasulullah mau meninggal. Oh, ada salah kata Rasulullah, dari aku mungkin pernah kena tersakiti dan sebagainya, saya siap untuk dikisos, artinya minta dibalas, saya siap. Ya, Ukasha ini yang wanita, saya ya Rasulullah akan minta balasan ya kepada pian. Waktu di satu peperangan Badar kalau tidak salah ya, pian meluruskan saf tadi itu pakai cambuk itu mengenai bagian tubuhku ya, dan pada saat itu ya akulah yang terkena cambuk pian ya Rasulullah. Jadi sekarang saya minta pembalasan ya, karena pian minta untuk supaya dibalas, maka saya akan minta balasan itu ya. Baik kata Rasulullah, ambilkan apa cambuk itu. Diambilkan oleh Sayyidina Hasan ya, datang ke rumahnya yang di situ ada Sayyidatuna Fatimah ya kan. Kemudian diambil, singkatnya diambil cambuk itu ya, diserahkan ke Ukasyah. Semuanya pada teriak, kuciak, apa ini Ukasyah? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semuanya tidak usah gin Rasulullah, aku saja kalau mau ikam cambuk, jangan Rasulullah dalam keadaan sakit garing ya, kondisinya kada fit, sudah aku aja ya, siap untuk jadi apa namanya penggantinya. Semuanya menyatakan demikian. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, semuanya para sahabat dan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak digubrisnya oleh Ukasyah. Tetap ya, dia tetap ingin menyambuk Rasulullah. Kata Rasulullah, silakan usah kalah kasih. Lawas-lawas nanti katanya bumi akan sarik ini. Lakasi, maju. Begitu sudah parak dengan Rasulullah, ternyata cambuk tadi itu ya ditibainya oleh Ukasyah jauh-jauh. Tidak mungkin ya Rasulullah, saya ini wani untuk menyambuk pian. Saya ini berbuat seperti ini ingin menyambungkan antara kulit saya dengan kulit pian ya Rasulullah. Waduh, dipeluknya itu Rasulullah SAW oleh Ukasyah sampai tersambung kulitnya Ukasyah dengan kulitnya Rasulullah SAW. Karena saya sudah mendengar, kata Ukasyah, siapa yang ya apa namanya bersentuhan antara kulit aku dengan kulit siapapun, maka tidak bakalan tersentuh oleh api neraka. Nah, aku itu terbayang ya, makanya aku ingin kulitku ini tersentuh dengan kulitmu, sehingga nanti di akhirat aku tidak bakalan mendapatkan ancaman neraka ya, yang sudah disediakan di sana nerakanya. Subhanallah. Oh, semuanya pada senang ya, bahagia, karena ini ya apa namanya skenario belaka, bukan bujuran untuk mencambuk Rasulullah SAW. Hanya ingin ya membuktikan kalau beliau ini adalah begitu cinta dan sayang kepada Rasul. Kapan lagi, kata Ukasyah, kalau bukan momen saat ini tidak dimanfaatkan ya. Subhanallah. Di peperangan Badar itu Ukasyah, yang lain pada bawa lading ya, bawa mandau ya, ini tidak bawa apa-apa ya, tidak bawa apa-apa. Jadi apa namanya tangan kosong begitu ya, berdapat dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya tidak bawa apa-apa ini ya, untuk menghadapi musuh yang persenjataannya sangat sempurna sekali mereka ya, sudah ada tamengnya, ada mandaunya, ada pedangnya, sementara kami ini tangan kosong. Ya Rasulullah, lihat bawah ada sebatang kayu
Diambil oleh Rasulullah sebatang kayu tadi itu. Tangkap wahai Ukasyah. Ambil tuh kayu itu. Sudah bawa perang sana. Subhanallah, tangkap. Iya, maju melawan musuh. Wah, yakin dia sudah. Iya. Jadi kayu ini bisa mengalahkan sampai puluhan orang, ratusan musuh. Kayu ini jadi pedang. Bingung Ukasyah. Ini kayu ini yang dipegang. Kayu ini, sebatang kayu dari Rasulullah SAW. Ternyata ketika dipakai peperangan, ini kayu menjadi pedang. Teng, nah, kaget Ukasyahnya seorang, kaget. Kayu begitu melawan pedang, teng bunyinya, berarti kan bukan kayu, besi berarti itu. Teng, teng, dis, teng, teng, dis. Iya, kalah kayak pai semuanya musuh-musuhnya. Allahu Akbar, ini kehebatan. Iya, Rasulullah SAW mukjizat, kayu langsung dapat seketika itu juga di bawah, langsung diambil oleh Rasulullah. Ya, diuntalnya ke Ukasyah. Ukasyah, ini ambil nih, tangkapnya. Itu kayu ini Rasulullah sudah bawa. Ya, buat sana perang sudah, bismillah, ayo. Jadi pedang kayaknya. Itu mukjizatnya Rasulullah SAW, luar biasa. Dan itu dinyatakan bahwasanya kayu itu masih di genggamannya Ukasyah sampai peperangan itu selesai. Berarti kan memang sudah berapa ratus membunuh musuh ini, karena 313 melawan 1000 pasukan lebih. Coba bayangin, jadi satu orang itu ya berapa itu bandingannya? 300. Wah, bayangin 1000 lebih ya melawan 313. Coba bayangin berapa itu ya, satu orangnya itu untuk menghadapi musuh ya, hanya dengan kayu saja coba. Tapi kayu bisa jadi pedang, bisa mengalahkan musuh, mengkeokan musuh. Sampai peperangan itu selesai, ini kayu masih di genggamannya Ukasyah. Masya Allah, kayu ternyata. Kok bunyinya besi waktu dengan musuh, tapi selesai peperangan jadi kayu lagi. Itulah mukjizat. Ngarannya juga mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, biyadihi sayfan walam yazal ba'da dzalika indahu. Sampai nanti selesai peperangan tadi itu masih digenggam itu pedang tadi itu yang terbuat dari kayu. Masya Allah, didapati dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya wa'azzat kaidah bil khandaq an ya'khudhaha al mu'awwal fadarabaha sallallahu alaihi wasallam fadsarat kathiban uhyal. Ya, juga pernah terjadi di ketika peperangan Khandaq. Jadi peperangan Khandaq ini sebelum peperangan, di antara strateginya ini, karena musuh ini sangat banyak sekali. Ini kalau kita berhadapan bakalan keteter gitu ini, saking banyak. Jadi kita harus strategi. Apa strateginya supaya mereka ini kan tidak tahu. Taunya mereka ini akan menghabisi kita. Ya, apa yang menjadi strategi kita mereka tidak tahu. Muslim ini jago strategi. Waduh, luar biasa. Akhirnya sudah Rasulullah meminta kepada semua para sahabatnya itu untuk menggali parit. Itu namanya sebut dengan Khandaq, untuk menggali parit. Supaya kenapa? Nanti kalau sudah digali sampai beberapa meter, itu kuda-kuda itu nggak bisa lewat. Jadi pasukan Muslim di sini, ya kan? Nanti pasukan musuh di sini nggak bisa lewat dia. Ya, karena ada parit di situ. Ya, kemudian nanti mereka nggak tahu kan, lari, bisa juga terjatuh ke situ, tergugur ke parit tadi itu. Hebatnya Rasulullah. Jadi ketika menggali parit tadi itu sampai sudah beberapa hari menjelang peperangan tadi itu, coba mereka belum lagi harus menghadapi musuh. Itu setianya para sahabat itu dengan Nabi Muhammad SAW. Enggak dipikirkan lagi sama mereka itu apa yang akan terjadi ketika peperangan. Sementara tenaganya mereka itu sudah terkuras. Menggali parit itu bukan semeter 2 meter panjangnya. Ya, kalau menjadi batasan dari sini mungkin sampai ke sana ke bypass itu bundaran HI di situ, di muka situ. Ya, coba dari situ aja sudah berapa meter, belum kedalamannya lagi. Ya, belum luasnya lagi. Jadi terkuras, mereka berhari-hari menggali parit tadi itu. Nah, coba bayangkan. Sampai akhirnya ketika di tengah-tengah mereka menggali parit itu, didapati ada batu. Batu ini susah betul. Sudah dikeroyok untuk bisa memecahkan batu itu, tidak pecah-pecah batu itu. Bahasa kita mungkin sudah pakai pahat, sudah pakai martil,
sudah pakai apa macam-macam, itu nggak pecah-pecah itu batu. Mereka sudah terkuras tenaganya, bepaluhan semuanya untuk batu ini bisa dipecahkan, tapi tidak bisa pecah ini, karena batu ini akan menghalangi. Ya, jadi parit ini nggak bisa digali sampai ke dasar karena ada batu gonol di sini. Ya, akhirnya satu-satunya jalan harus lapor kepada sang pemimpin, ya, supervisor, harus lapor kepada sang ketua, sang kepala, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami kesusahan ini. Apa kata Rasulullah kesusahannya? Ini ada kendala di saat kami menggali parit ini, ya, maka kami tidak mendapatkan kemulusan ini, ada terkendala dengan batu. Kami sudah berusaha sekuat tenaga kami dengan martil, dengan batu lagi, dengan apapun nggak bisa pecah itu batu. Kuat betul ya Rasulullah batu itu. Masya Allah, baik kata Rasulullah, aku lihati dulu. Dilihat sama Rasulullah, turun Rasulullah ke dalam, dan parit yang sudah tergali itu, ya, Rasulullah turun, Rasulullah lihati itu batu itu. Oh, inikah ya Rasulullah? Sudah nggak pakai martil, wala pakai pedang, juga pakai pahat, nggak pakai apa-apa, cukup dengan tangannya Rasulullah. Padahal dalam sejarah tangannya Rasulullah itu lebih lembut daripada kapas, lebih lembut daripada kapas. Kalau orang sudah bersalaman dengan Rasulullah itu, dalam sejarah itu, dalam riwayat itu dinyatakan nggak mau lepas karena saking lembutnya, lembut tapi keker, kuat itu. Lembut di bagian dalamnya, tapi berisi gitu. Jadi bagian-bagian ini tulang lebih banyak daripada dagingnya, menunjukkan ini orang kuat gitu. Tapi ketika Rasulullah SAW itu digenggam tangannya, yang zahirnya kelihatan itu keker, tulang semuanya kayak ini bakalan keras ini. Ternyata begitu, ya, disentuh ataupun menyentuh, orang semuanya akan merasakan nyaman karena kelembutan tangan Rasulullah itu lebih lembut daripada kapas. Jadi kalau orang yang bersalaman dengan Rasul itu nggak mau ampih, hendak lawas gitu menjapai tangannya Rasulullah karena asyik, ya asyik. Dan kalau sudah mencium tangannya ini, kadang mau ampih juga karena harum. Kalau kita harumnya itu kan karena pakai minyak harum. Kalau kada pakai minyak harum, siapapun tetap baik, ya, berbalik ke aslinya. Ya, nah, waduh, boyok asin, cium tangan ini. Ya, karena harum tuh karena pakai minyak harum. Tapi tangannya Rasulullah kalau berpaluhan justru tambah harum karena paluhnya Rasulullah itu harum. Atyabu minal miski wal kasturi. Ya, lebih harum daripada minyak misik, lebih harum daripada minyak kasturi dan sejenis-jenis minyak lainnya. Sudah lembut, harum lagi. Allah, tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi besar, menunjukkan kuat. Wah, kuat. Ya, filosofinya itu kalau orang dari sininya besar, ininya kecil. Coba dilihat masing-masing jarinya itu. Ya, ininya besar, ininya kecil. Itu jadinya penyugihan. Orang sugih. Artinya bisnis apa saja jadi, usaha apa saja jadi. Usaha emas lancar, usaha besi lancar. Ya, usaha ini itu lancar. Dilihat kalau ininya, ya, gonol, ininya halus. Ya, lain kalau ininya halus, ininya gonol. ininya gonol, ininya halus. Aduh. Jadi cari kalau yang bujang-bujang yang belum berisi bini supaya perizkian di dalam rumah tangga, cari ini yang agak berisi, ininya halus. Nah, yang bebinian yang hendak mencari lakian supaya perizkian di keluarganya, cari yang ininya berisi, ininya tambah ke ujung tambah halus gitu. Masya Allah, kuat tangannya Rasulullah SAW itu kuat. Ya, gonol-gonol karena tulang-tulangnya itu lebih besar, dagingnya itu sedikit, menunjukkan kuat. Tapi lembut. Nah, itu lembut. Ya Allah, kulitnya itu kalau disentuh itu luar biasa. Para sahabat itu kalau sudah bersalaman dengan Rasul, kadang mau dipisahkan. Pokoknya hendak lawas tuh, Bang.
Allahu Akbar. Saya itu mengingat itu kalau sudah bersalaman dengan guru mulia saya Al Habib Umar. Itu saya merasakan. Ya, kalau sudah bersalaman dengan guru mulia saya itu, kalau subuh itu, habis subuhnya Haji Maslan kalau ada itu, ya biasa sih di waktu umrah itu mungkin berapa kali tiap subuh itu bersalaman. Itu kadang mau lepas, kita nih handaknya lawas gitu. Tapi tangannya itu, ininya itu apa namanya, mengangkat gitu, kayak berisi betul. Nah, jari-jarinya itu besar-besar, menunjukkan kuat. Tapi begitu kita berjabatan tangan, ternyata lembut tangannya itu, lembut. Nah, kadang-kadang kita sebelum ditarik itu pokoknya cium tuh nggak mau habis-habis, cium aja sudah sampai ditarik baru dilepas. Ya, saking asiknya, betah, nyaman kita. Ya, bersentuhan dengan orang seperti itu. Itu mengingatkan sejarah itu Rasulullah seperti itu. Besar-besar jari-jarinya menunjukkan orang yang kuat, karena tulang-tulangnya itu besar-besar, gonol-gonol tulangnya. Tapi itu ya apa namanya, ketika disentuh bagian batinnya ini lembut sekali. Sahabat itu sampai terkesan gitu kalau sudah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangan yang lembut seperti itu, yang indah, harum, mewangi itu, ya, ketika melihat batu, ternyata batunya memang keras, gonal batu itu. Tidak bisa para sahabat-sahabat itu untuk memecahkan batu itu. Cukup dengan tangan yang mulia, tangan Sayyidina Muhammad SAW. Dipukul sekali aja sama tangannya. Jangan itu kah batunya? Sekali aja, langsung pecah batu. Bes! Batu itu, wah, terkeping-keping. Ini pecahnya itu, bukan pecah jadi dua, ya, belah itu ngarannya, ya, atau mungkin jadi empat. Ini pecah, hancur batu itu. Cara Rasulullah, pakai tangannya itu, menunjukkan kuat tangannya, langsung takbir, Allahu Akbar, pecah, langsung hancur itu batu itu. Subhanallah, itu mukjizatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga sempat terjadi di saat lagi keuyuhan para sahabat, karena sudah berhari-hari perbekalan habis. Tapi para sahabat itu sekalipun perbekalan habis, kadang minuman habis, ya, kadang tiba-tiba sarik dengan Rasul. Kayak Rasul kayak apa, mereka itu bertahan juga. Karena melihat Rasulullah itu kadang sudah terbiasa nahan lapar sampai beberapa hari, ya, sampai beberapa hari. Kadang makan, kadang ada masukan ke perut tadi itu berupa makan sebagai itu, terbiasa Rasul. Sampai suah diganjal ininya itu pakai beberapa batu kerikil di perutnya tadi itu, bunyi kalau jalan tuh bunyi. Karena ada di situ gesekan-gesekan kayu-kayu ya, batu-batu yang ditempelkan di sini. Di saat lagi keuyuhan para sahabat tadi itu, ada salah satu sahabat Qudasah namanya Jabir bin Abdullah. Jabir berbisik dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami mau ngundang makan pian, tapi jangan banyak-banyak ya Rasulullah, cukup pian banyak, sama beberapa ikong, ya 5 ikong lah ya Rasulullah. Jangan berbeda dengan yang lainnya, beri diaman aja pian ya Rasulullah, beri diaman aja, bawa 5 ikong lah. Iya Rasulullah, kada banyak kah masak? Kada banyak ya Rasulullah, cuman seekong kambing halus, kambing masih muda itu, ya, kambing masih halus ya Rasulullah, ya, sagan 3, 4 sampai 5 ikong itu cukup aja Rasulullah, halus tapi sagan 5 ikong cukup insyaallah. Makanya jangan pakai kiawan, cukupin aja, jawil-jawil kena, berjawil 2, 3, 4 ikong jawil stok ya. Beri diaman kena seikong tulang kayak itu aja. Karena kami supan kalau banyak kan. Ujar Rasulullah, sudah. Ya sudah, hadangi, masak aja di sana. Kena ulun ke sana. Baik ya Rasulullah lah. Sampai ke rumahnya nih. Ujar bininya, kayak apa? Apa Kakanda sudahkah diberitahu Rasulullah? Sudah.
minta berapa ikong anu jarulun pian ya paling menggawil orang-orang di higanya 4 sampai 5 ikong ya cukup cukup aja gitu. Kalau sagan 4-5 ikong cukup aja Lawan Rasulullah SAW. Soalnya nih kambingnya kan halus, kalau sampai semuaannya kan cukup ya cukup nih kambingnya halus kayak apa. Sehabis buka bulik Jabir tadi Rasulullah SAW masuk. Woi ashabi ya ashabi, hai para sahabat-sahabatku, malabbaika ya Rasulullah, kita dapat makanan siang hari ini, alhamdulillah. Ini kawalan kita Jabir ini ngajak makanan di wadah Sidin ya. Sidin bersaruan dengan pian sabarataan, marhaba ya Rasulullah. Semuanya menyambut, marhaba ya Rasulullah. Kayak apa? Kada himung di tengah-tengah parut lapar. Ya kalau jangankan makanan minuman aja sudah habis, ya tambah lagi makanannya. Pas ada lagi yang bersaruan, ayo sudah kita serbu dah. Ayo sudah kita jalan sudah. Tunggu komando. Ya, setempat lagi perkirakan beberapa menit lagi kita datang sana. Ya, soalnya semalam tadi itu Jadul Kisahnya belum masak. Kalau udah masak kita datang ke wadahnya. Ya, sudah beberapa menit datang. Begitu sampai ke rumahnya, takajud ini Jabir. Wah, Jabir, mamanya, kenapa? Itu Rasulullah bawa pasukannya seberataan. Bingung mamanya. Aduh, hai, pian salah nyambat mungkin. Kada jan bujur aku. Ini cuman ya Rasulullah pian lawan pian menggawin beberapa ikong. Nah ya, ini mah semuaan ini seberataannya ini kayak apa? Oh, jangan mamanya supan tahu kayak apa ini membaginya ini. Aduh, hai, sudah pasrah aja, pasrah aja. Sampai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, kan ulun sudah berpada. Pian lawan beberapa ikong aja. Ini seberataannya. Ujar Rasulullah, kesian seberataannya lapar kayak apa? Aku kenyang seorang. Kada kawa seberataannya lapar ini. Tapi ya Rasulullah, kan aku sudah berpada. Kambingnya kambing halus. Lain kalau sapi. Ini kambing halus ini. Sudahlah ya Rasulullah. Sudah siapkan aja tempatnya, piring-piringnya apa semuanya, wadai-wadainya. Pian tutup, jangan dibuka kecuali aku yang membuka. Subhanallah, pian tutup aja. Sudah masak kan? Sudah ya Rasulullah, sudah dihidang. Sudah tutup aja, jangan dibuka. Kami mau minta kepada bubuhan kita masukan. Jangan dibuka, biar aku yang membuka, biar aku yang melayani. Subhanallah. Masuk berdahulu Rasulullah. Dikaunya, 10 ikong ya Rasulullah. 10 ikong masuk. 10 ikong mana wadahnya? Jadi Rasulullah buka itu. Ya di panci yang halus, kambing halus. Kalau pancing sedang lah. Kayak diambil oleh Rasulullah sama wadainya. Nah, bawa keluar sana makan. Nah, ayo antri. Sok lagi sampai 10. Karena habis ya. Di ini apa namanya, gantian dengan yang lainnya. Terus 10 lagi. Ini sudah habis nih. Dari wadah ini keluar terus ini. Nah, ambilnya wadainya. Tapi masih tertutup. Ambil wadainya, kasih. Ambil ini ya. Sampai habis semuanya. Kayak apa ya Rasulullah? Kanyang seberatan lah. Alhamdulillah ya Rasulullah, kanyang kami seberatan makasih ya. Ya Allah, takajud sahibul bait. Dari mana itu bisa mencukupi orang banyak itu? Padahal masakannya cuma sedikit aja. Ya Rasulullah, sekarang terakhir bubuhannya sudah, makanan kanyang, giliran kita. Giliran kita sekeluarga anak dibuka itu kada berubah. Ya, kambing tadi kada berubah makan seperti yang semulanya. Wadahnya kayak itu juga, begitu dibuka tutupnya sama, tidak berubah. Allah, dari mana itu bubuhannya makanan? Dari sorga. Mungkin dari sorga. Ya, kalau ini kan berubah kayak Pak. Dan itu rancak Rasulullah SAW. Ya, melakukan seperti itu. Tidak ada seperti kalau yang lain-lain kan. Artinya memang meminta kepada ya Allah, Allahumma anzil maidatan minas sama, turunkan ya Allah satu nampan makanan dari langit ya Allah. Ya, karena Nabi yang mendoakannya kan.
turun satu nampan, diberiakan, nah makanan kamu nih dari surga ini, aku hanya meminta ini. Iya, maidatan minas sama. Iya, satu nampan berupa iwak-iwaknya, wadai-wadainya ada di situ, roti-rotinya makan, sudah buahnya. Itu minta. Rasulullah kadang minta. Iya, kadang minta, tapi itulah mukjizat. Iya, mereka makan sampai kenyang sudah. Habis kenyang, kenyang ya Rasulullah. Iya, sudah kalau kenyang sudah belikan sudah. Bilang kami, Jabir mana bin Ibn sudah. Kita makan keluargaan. Subhanallah, rotinya masih, ya, dagingnya masih kada berubah. Masya Allah, ini ngarannya mukjizat. Belum lagi berupa minuman, banyak sekali ya, berupa minuman ya, mungkin sudah disampaikan ketika dicalapkan ke satu wadah, kemudian keluar dari sela-sela jari-jari Nabi Muhammad SAW minuman sampai diminum oleh beberapa ribu pasukan Rasulullah SAW. Kalau habis-habisnya itu banyu, waduh, banyu yang sigar, yang pH-nya lebih harat lagi daripada ini, bisa menyehatkan. Subhanallah, itu banyu yang terhebat, lebih hebat lagi daripada ma'u Zamzam, karena ma'u Zamzam ada sumbernya. Ini kan ada sumbernya, begitu diandak di wadah langsung keluar banyu dari antara sela-sela, dari sela-sela antara jari-jari Nabi Muhammad SAW. Ya, hibak banyu itu baru minum bubuhannya. Allahu Akbar, hilang lagi bajunya. Itu ngarannya mukjizat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi barik wasallim. Wa masaha sallallahu alaihi wasallam ala rijli rajulin wa qad inkasarat fakanat ka'annaha lam yashkuha qat. Allahu Akbar. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh kesakitan kakinya, salah satunya itu pecah, bukan patah lagi, inkasarat. Kalaunya patah itu mungkin ya biasa aja, terselahu marahnya. Ini inkasarat, inkasar ini pecah, pecah di sininya, di kakinya ini. Waduh, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaki kami ini nana pecah, ini hancur kaki kami ini, kayak apa ini ya Rasulullah? Sakit kami ini, kada kau guring, kada kau berjalan, kada kau apa-apa ya Rasulullah, kayak apa ini? Aduh, hai ya Rasulullah. Jar orang tadi itu minta barokahnya, lebihannya Rasulullah. Mana jalan aja, bapak ya, cuma diusap aja. Diusap aja itu kaki itu yang pecah tadi itu. Maka kada pakai menghadangi satu, hadangilah kena seminggu, kena 2 minggu, itu insya Allah itu membaik tuh. Itu insya Allah membaik. Hadangi aja, jadi paling lawas kena setahun, paling lawas setahun. Insya Allah aja itu kena baikan aja, masih tetap hancur, ya, masih tetap pecah, masih tetap keselahu. Ini cukup diusap antara tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seketika itu juga ya, langsung sembuh. Walam yashkuha, tidak adanya yang mengeluh, ya Rasulullah ketika diusap itu sakit atau kayak apa, tidak ada lagi. Jadi berikutnya Rasulullah, jadi kami seakan karena merasa sakit tuh di kaki ini nyaman, jadi sembuh, seperti sembuh tuh Pak, cuma diusap aja oleh tangannya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begitu kasih sayangnya Rasulullah dengan siapapun. Begitu nyamannya Habiblah hubungan sahabat orang yang parak dengan Rasulullah. Coba kami ini ya, sejaman dengan beliau, ya, insya Allah dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun akan mendapatkan pertolongan. Tapi mungkin pertolongan yang secara nyata, konkret kita rasakan dan berhadapan dengan Rasulullah itu masa kita nanti di mahsyar. Masa kita nanti di mahsyar. Nanti Rasulullah menyatakan di situ, ana sayyidun nas. Saya ini adalah pimpinannya manusia. Ya. Pimpinan manusia. Ini Rasulullah dalam hadis yang sahih. Fi Imam Rawahul Bukhari fi sahihi. Imam Al-Bukhari yang meriwayatkannya dalam sahihnya. Ya, Rasulullah menyatakan ana sayyidu an-nas. Saya ini pimpinan manusia semuanya. Dan itu terbukti. Apa buktinya? Insya Allah saya akan kisahkan nanti di pertemuan yang akan datang.
2 pekan lagi. Insya Allah. Selain daripada itu juga kita kisahkan tentang wafatnya Rasulullah SAW. Bagian kita berikutnya adalah tentang wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Tapi sebelumnya kita akan kisahkan, buktikan ya bahwasanya makna daripada ana sayyidun nas, saya ini adalah pimpinan semua manusia. Apakah itu cuman perkataan belaka atau terbukti? Nanti kita buktikan. Yang membuktikannya itu adalah sejarah. Setelah tahu kita sejarahnya, oh mujur. Berarti aku ini kada salah kalau menyatakan Rasulullah Sayyiduna Muhammad. Kada salah aku menyatakan Sayyiduna Muhammad. Memang Rasulullah seorang bepada ana Sayyidun Nas, pimpinan semua manusia. Terbukti nanti dalam sejarah baru kita mengerti dan memahami akan sabdanya Rasulullah ana Sayyidun Nas. Ya, dan panjang hadisnya. Insyaallah nanti akan kita sambung di 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur serta sehat walafiat. Ini para isya ya, dan insyaallah sejarah tentang wafatnya Rasulullah akan kita bahas juga di pertemuan yang akan datang. Dan sejarah seperti ini sangat penting sekali karena bisa membangkitkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, menanamkan kerinduan kepada Rasulullah SAW, membangkitkan rasa semangat untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, dan menanamkan rasa cinta kita kepada Sayyidina Muhammad dan kebanggaan kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad rizqan halalan kathiran tayyiban wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.